Tante di keluarga ini kan sebagai orang tua pengganti untuk kamu. Dan Tante sebagai seorang adik yang diberikan amanah oleh mamanya Kinar. Supaya Tante itu menjaga Kinar dengan baik dan penuh kasih sayang. Tante itu benar-benar sangat sayang sekali sama Kinar. Tante tuh udah ngerasa Kinar seperti anak Tante sendiri. Tante gak ngebedain Kinar sama Boy sama sekali. Ya kan? Jadi Tante tuh pengen Kinar itu gak kenapa. Aku cuma suruh anak-anak untuk kerjain mobilnya. Tapi malah mereka bocorin minyak remnya. Itu bahaya, Adriana. Itu bisa nyelakain orang. Bocorin minyak remnya? Rem bisa blong? Ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa. Ya biarin aja deh. Biarin aja. Tapi kalau misalkan Mas B udah nggak ada lagi, gue bebas sih deketin Boy. Tapi, Adriana. ya udah, bye Alex. Adriana, shh. Adriana, Alex ngomong apa? Rem mobilnya Mas B kayaknya belum deh, mah. Karena minyak rem mobilnya dibocorin. Jadi maksud kamu B, mobilnya remnya jadi blong gitu? Ya udah sih nggak apa-apa juga kan. Toh itu salahnya Alex, Adriana. Kan kamu cuma nyuruh doang. Kalau Alex bertindak berlebihan kayak gitu, bukan salah kamu dong. Lagian kamu bisa bebas dari dia juga. Dan warisan B bisa untuk kamu. Kan kamu masih istrinya dia. Nggak ada masalah. Kok aku jadi antara panik atau senang, tapi kayak jahat banget nggak sih? Ma coba deh gini, telepon Mas B, diangkat nggak teleponnya? Kok mama jadi nelfon B? Kenapa nggak kamu aja? Ma gini, kalau aku yang nelfon, kalau misalkan Mas B nggak kenapa-napa fine, terus nanti yang ada aku jatuh lagi dong harga diri aku nelfon Mas B gitu. Ya udah, apa sih yang nggak buat anak tersayang mama? Mama yang teleponin. Nggak diangkat. Coba sekali lagi, Mama matiin dulu, sekali lagi telepon. Mamanya dikerjain coba nih. Ma ayo dong, Ma cepet. Iya. Nggak diangkat juga. Itu artinya apa ya, Ma? Nggak diangkat-angkat ya? Kepo. Yaudah ntar coba lagi deh. Devara, kalau menurut saya lebih baik Devara nggak usah nganter saya dan Reva karena saya dan Reva bisa naik taksi. Iya loh Tante Farah, naik taksi juga nggak apa-apa kok sebenarnya. Ya kan kalau dianterin nggak ada salahnya. Ya, Tante angkat dong. Cindy, sebentar ya, mau angkat telepon dulu. Mobilnya mau pinggirin. Halo, Sin. Halo Tante Farah. Tante Cindy lagi panik banget soalnya kan tadi Reva nelfonin Cindy berkali-kali cuma Cindy nggak bisa angkat soalnya Cindy lagi nyetir kan Tante. Sekarang tadi Cindy nelfonin Reva terus Reva nggak angkat-angkat Tante. Cindy takut Reva kenapa-napa. Oh mungkin handphonenya ketinggalan kali. Tadi sih Tante abis nemuin Reva sama papinya di jalan. Dia tadi mobilnya remnya blong tapi sekarang udah aman kok. Dia udah sama aku dan sebentar lagi aku anterin. Ini aku lagi anterin ke rumahnya. Alhamdulillah. Oh ya udah Tante, tapi Cindy boleh ngomong sama Reva nggak? Oh boleh sebentar ya.
Ref, ini ada. Oh iya. Ya, Sin? Reva, astagfirullahalazim, lo tuh ya diteleponin bisa gak sih gak usah lo diemin gitu handphone lo angkat gitu. Kan siapa tahu penting atau apa. Kayak gue tuh khawatir banget lo kenapa-napa. Tapi syukur sih kalau lo gak kenapa-napa. Oh iya, Sin. Ya ampun, HP gue. Aduh, HP gue ketinggalan nih, Sin. Ketinggalan di itu, Pi, di mobil. Astagfirullahaladzim. Reva, handphone papi juga ketinggalan di mobil lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa Re. Yang penting lo sama papi lo sekarang nggak kenapa-napa, oke? Ya udah kalau gitu gue cuma mastiin lo nggak apa-apa. Dah Re. Oke. Ya, gimana dong, Pi? HP kita aman nggak? Apa kita ambil aja dulu? Nggak usah. Itu kan mobil derek dari bengkel yang profesional dan kredibilitasnya bagus. Nanti papi akan telepon aja ke pihak bengkel biar disimpenin. Besok baru papi ambil handphone kamu dan handphone juga papi, ya? Ya udah deh. Kenapa nggak diangkat-angkat sih sama Reva? Udah 2 kali lu gue telepon nggak diangkat-angkat. Reva kemana ya? Oh iya, gue kan punya nomor Bi Surti. Duh, ada telepon. Geli, Hah? Den Boy? Ya, halo Den Boy. Halo Bi, Bi, Revanya ada nggak Bi? Boleh saya ngobrol dulu sama Reva soalnya ada yang penting. Soalnya dari tadi saya telepon nggak diangkat-angkat sama Reva, Bi. Aduh, si Non teh belum pulang, Den. Belum pulang? Iya. Den Boy, emangnya ada perlu sama penting banget ya? Ya udah mau titip pesan gak sama Surti? Nanti kalau si Nonnya udah pulang, Surti kasih tahu. Nggak usah Bi, nggak usah. Tapi nanti Bibi kasih tahu aja ya kalau Boy nelpon. Ya udah tuh kalau gitu mah ya Den. Ya, makasih Bi. Ayo. Nah, nih, gue jalan lagi. Nih. Pulang dulu ya Meti. Oh ya udah kamu hati-hati ya. Cing Nadine pulang ya. Enak kenapa jadi begitu ya? Nggak ada salam sama sekali sama gue. Nadine! Lu... Din? Lu kenapa sih? Hah? Babe dicuekin kayak begitu? Salam dong dulu. Iya Cing. Sebenarnya Nadine pengen ngomong sesuatu deh Cing. Mau ngomong apa? Kayaknya Nadine pengen ngundurin diri jadi bendahara buat ngebangun rumah Bang Oki Cing. Astagfirullahaladzim, kenapa? Lu marah? Hah? Gara-gara si Oki bawa si Bella kemari? Nadine, urusan kerjaan tuh harus dipisahin urusan pribadi, lu paham gak? Lu tuh kerja harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Jadi lu kerja tuh semua karena Allah. Lu paham? Hah? Jangan pakai pamrih. Lagian tuh lu masih muda. Ya? Perjalanan tuh lu masih panjang tuh gak lu? Mendingan lu pentingin belajar daripada lu pikirin pacaran. Kalau soal jodoh sih nggak ada yang tahu, Din. Itu mutlak urusan Allah. Paham lo? Ngerti Cing. Ya udah deh kalau gitu Nadine pulang dulu ya Cing. Semuanya balik ya. Din, tunggu Din. Din, aku anterin aja yuk. Nggak usah Will, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Apa lo? Enggak, Be. Apa lagi? Yaudah, kamu langsung pulang aja kan? Iya,
Lo gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa. Thank you udah nolongin gue. Kalau lo gak datang mungkin gue udah habis tadi. Enggak juga lah. Tadi gue lihat lo oke juga kalau berantem. Oh, jadi ternyata Raya kenal sama cowok itu. Kok lu di sini juga, Nok? Loh, kamu kenal sama dia? Dia Gino ini teman SMP aku dulu, tapi dia SMP-nya di Surabaya. Nok, kenalin nih, gue Mondi. Oh, jadi dia kakak lo? Sebenarnya sih belum jadi kakak, tapi nyokapnya Mondi sama Abah mau nikah, jadi bentar lagi gue jadi sama dia adik kakak. Oh gitu. Selamat deh buat lo berdua kalau gitu. Oh ya, gue Gino. Oh ya, Mondi. Sebenarnya tadi kita udah ketemu. Si Gino nolongin aku waktu pas tadi aku dicegat sama anak-anak Falcon, sama Dani Dakar. Tapi emang kalau nama sih baru kenalan sekarang. Oh, jadi kalian udah saling kenal? Bentar, maksudnya kamu ditolong Gino gara-gara kamu berantem sama Dani Dakar? Maksudnya? Iya, aku dicegat anak Falcon, biasa. Aduh, bener-bener ya Dani Dakar itu bikin masalah mulu. Oh ya, No, thanks ya lo udah bantuin aku. Santai aja kali. Ini muka lo kenapa? Kok memar gitu? Gara-gara tadi lo nolongin aku ya? Memar ya? Oh iya nggak, ini tadi gue lagi habis nolongin orang yang lagi dikeroyok sama 3 orang. Lo tuh kebiasaannya dari dulu. Kalau ada yang berantem ikutan, yang ada berantem ikutan mulu. Nggak. Kalau kali ini gue udah janji sama diri gue sendiri. Gue nggak bakal cari masalah. Gue akan berantem kalau itu untuk bantuin orang lain. Yaudah kalau gitu gue obatinnya, gue kebetulan bawa obat buat memar. Nggak usah lebay deh lo, Raya. Udah nggak apa-apa, nanti sembuh sendiri. Ah udah, lo jangan bandel. Nggak usah. Lo harus nurut, oke? Biar nggak memar lagi sini. Diam, nurut ya. Nah kan? Gak panas ya? Kenapa harus pakai lus pipi gitu sih? Kalau Abah lihat juga pasti disuruh jaga jarak tuh. Rasain, makanya jangan suka bikin orang cemburu. Skor 1-1 sekarang. Ya udah deh, Rai. Aku langsung balik aja ya. Udah hati-hati ya. Oh, gue cabut duluan ya. Hati-hati ya, bro. Yuk. Ini si Rai. Duluan ya. Luka lo udah gue obatin kan? Jadi sekarang gue balik ya. Lo balik duluan, ngapain? Gue baru aja mau ngajakin lo makan. Lo telat sih datangnya. Gue udah makan tadi sama Mondi. Lagian kalau misalkan gue kemalaman gak enak sama Abah. Abah pasti khawatir, ya? Yaudah, kalau gitu lo hati-hati ya. Oke. Jangan ngebut. Gats. Bye. Bye. Yaudah kalau gitu gue obatinnya. Gue kebetulan bawa obat buat memar. Nggak usah lebay deh lo, Raya. Udah nggak apa-apa, nanti sembuh sendiri. Ah udah, lo jangan bandel. Nggak usah. Lo harus nurut, oke? Biar gak memar lagi sini. Diam, nurut ya. Nah kan? Ya Allah, aku harus belajar kuat untuk ngadepin ini semua. Karena gimana pun juga, cepat atau lambat, aku juga pasti harus kehilangan Raya juga. Bah, jadi keuntungan bulan ieu teh minus, Bah. Loba di kasbon ku ente euy. Naon? Iya, tah.
kasbon teka rasa 100 200 100 200. Iraha dong aing mah. Teuing atuh maneh. Eta teratangan oge tah. Aduh, Neng Gengganis. Nyawan euy. Mun cembokur teh tong kacida-cida teuing atuh lah. Saya mah meni sono pisan. Kangen teh teu bina-bina. Beda euy Duriat mah euy. Huy. Abah Rama, ya dengerin. Kalau orang bercinta, punya rasa satu sama lain, ngomong ngeskolot mah, pasti akan lebih sensitif. Teh manisnya pasti cemburu banget sama Abah Rama teh. Sok ayeuna coba dibalik. Abah Rama jadi teh manis jadi Abah Rama. Tah, ya. eta. Pasti lebih cemburu. Bener. Wah, dadang mau motor saha eta? Wesh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bah? Cok. Lain. Oci. Simon Celi. Alhamdulillah. Aduh, HD gitu. Eta. Kela dipikir-pikir eta teh motor HD gitu Dapat dari mana, Wak? Ini motor nasi Neng dari Kang Kobar. Bos. Bocil Neng. Dari siapa? Iya, Abah. Ipan mahal, Bro. Kirain buat kamu. Aduh. Si Neng, Neng, Abah. Neng Raya. Waalaikumsalam. Salam, Neng. Motor ini ada di sini. Iya, Neng. Tadi kan Om Dadang nganterin Kang Kobar ke rumahnya. Waktu Om Dadang mau pulang, itu Kang Kobar bilang mau naik apa. Kalau saya mah gampang, saya bilang mau naik ojek, mau naik omprengan, pokoknya sampai aja ke bengkel. Akhirnya Kang Kobar ngomong, Kang, puntennya Kang, boleh nggak nitip motor nasi Neng? Motor nasi Neng, iya saya pernah kasih motor buat si Nengnya udah seneng, udah mau, tapi takut dibawa ke bengkel karena takut Abah marah. Nah saya bilang, Kang punten sini saya bawa ke bengkel, insya Allah si Abah tidak marah dan Neng senang. Nah gitu. Penjelasannya meni panjang, euy. Nggak. Panjang. Neng mah gimana Abah aja sih, kalau misalkan sahur Abah boleh, ya alhamdulillah. Tapi kalau kata Abah nggak boleh, ya balikin lagi aja. Tapi kalau misalkan boleh, ya alhamdulillah. Neng kan pengen banget motor keren kayak gitu, Bah. Neng mah izin Abah, Neng era malu teh. Bah, Neng. Namanya juga rezeki, ada orang yang ngasih, terimain. Ini mah rezeki anak soleha tuh. Bener tuh, Wak? Satu pisan. Ya, saya, Dudung, Wadadan juga sama sayang sama Neng. Kayak anak sendiri. Iya, kayak anak sendiri. Moga-moga aja si Kobar teh insaf, Bah. Tuh. Amin. Itu teh. Coba pikirkan lagi, please. Wah, Abah. Gitu. Lila. Ya saya mau terserah Neng aja lah. Ya, lulus. Bener itu, bener. Leras. Boleh ya? Boleh. Jadi saya nggak usah kebalikin lagi ke Kang Kobarnya. Beneran, Abah. Hati banyak, Abah. Alhamdulillah. Wih, Si the Neng best. punya motor anyar. Kayak Neng, kapan-kapan Om Dudung nyobain ya. Neng, yang kecil bakar aja lah, Neng. Jangan, Abah. Tuh, kenal nggak video? Astagfirullahaladzim. Si Mama. Kaget tahu. Ya Allah, astagfirullah, kamu tuh ya. Mama. Malah kagetan aku tahu mah. Mama orang di cuma dor pelan doang teriak-teriak. Mama kaget tahu. Kamu Lagian Mama tuh ngapain sih bengong-bengong?
Mama cemburu ya? Cemburu sama Abah? Siapa yang cemburu? Kayak anak kecil aja cemburu. Kayak anak kecil tapi emang nyatanya mama cemburu kok. Mah, udah mama tuh ngapain sih pakai bohong sama Mondi? Udah jujur aja sama Mondi. Mama tuh masih kepikiran Abah. Tuh gambar mama lihat tuh. Masa ada jenggotnya cewek? Mirip sih? Abah. Itu. Udah ya, Ma. Gini. Mama tuh kepikiran Abah karena cemburu kalau Abah sama perempuan lain, ya kan? Kamu tahu dari mana? Abah yang ngasih tahu kamu. Dari Raya. Raya yang ngomong sama kamu gitu? Iya. Kok Raya bisa tahu? Tahu dari Abahnya lah. Ngapain sih Akang Abah pakai cerita-cerita segala, bikin gosip aja. Gosip gimana sih, Ma? Ini namanya bukan gosip, emang mamanya juga cemburu. Mah, Mama tahu nggak? Tadi Raya minta ketemuan sama Mondi, cuma untuk bahas masalah ini doang. Lihat tuh Raya sebegitu perhatiannya sama Abahnya. Karena Abah tuh juga ngelamun, ngebengong terus kayak Mama kayak gini nih. Abah kepikiran gara-gara katanya Mama itu setiap ditelepon nggak pernah diangkat teleponnya, ya kan? Lah Mah, pokoknya gini ya Mah. Mondi bakal ngedorong Mama untuk cepet nikah sama Abah. Karena ya Mama mau cuma bahagia sama Abah. Dan kalau Mondi bilang emang pernikahan Mama itu harus terjadi secepat mungkin. Biar makin gak sering terjadi salah paham kayak gini Mah. Ya. Berita selanjutnya, dilansir terjadi kecelakaan atas sebuah mobil mewah berwarna hitam diakibatkan remnya blong. Waduh, sampai kecelakaan. Orang gimana, orang? Kecelakaan? Apa kecelakaan? Wah, harus di bawah. Wah, Bang. Waduh. Ini udah gak ada nih. Wah, peok gitu, mana tuh? Udah, lampunya pecah, Bang. Dua penumpang yang tidak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit yang terdekat. Itu pasti mobilnya papinya Reva itu. Gue harus telepon Adriana. Udah tahu orang lagi stres, malah ada telepon masuk. Ya, Lex. Halo Adriana. Tadi lihat TV nggak? Enggak, TV gue mati, kenapa? Berita. Tapi beritanya udah kelar. Berita itu tentang suami kamu Adriana. Mobil hitam mewah yang kecelakaan karena remnya belum. Astagfirullahaladzim, kecelakaan? Terus penumpangnya juga ada 2 orang dan mereka nggak sadar Adriana. Jadi menurut lo itu yang kecelakaan suami gue? Iya. Alex, lo nggak ngerjain gue, lo nggak bohongin gue. Ini serius kan? Iya, gue yakin. Yang gue takut papinya Reva kenapa-napa. Atau bahkan meninggal. Gue nggak tahu apa yang gue harus lakuin. Soalnya niat gue nggak begitu nyelakain mereka. Alex, lo juga harus tenang. Alex, lo jangan panik karena ini kan bukan kemauan lo. Lo kan cuma nyuruh untuk ngerjain, tapi ternyata ya mungkin anak buah lo ngerjainnya berlebihan. Ya gue juga, kalau lo panik juga gue ikutan panik, Lex. Udah cukup, tenang. Ya, lo gak usah, bye. Kecelakaan. Kok gue agak merinding diperhatiin sama Mas B di situ ya? Aduh, Mas B jangan lihat gue dong. Lo jangan liat-liat gue jadi takut. Tante di keluarga ini kan sebagai orang tua pengganti untuk kamu. Dan Tante sebagai seorang adik yang diberikan amanah oleh mamanya Kinar. Supaya Tante itu menjaga Kinar dengan baik dan penuh kasih sayang. Tante itu benar-benar sangat sayang sekali sama Kinar. Tante tuh udah ngerasa Kinar seperti anak Tante sendiri. Tante gak ngebedain Kinar sama Boy sama sekali. Ya kan? Jadi Tante tuh
pengen Kinar itu nggak kenapa-kenapa. Iya Tante, aku juga senang banget Tante ngomong kayak gini sama aku karena aku juga ngerasa Tante tuh udah kayak mamaku sendiri. Dan Tante juga orang yang asik, jadi kayak teman sendiri juga Tante. Cocok dong kalau gitu. Tapi maaf ya sayang, nggak ada salahnya loh. Coba kita pikir-pikir lagi kata-katanya si Boy tentang Tristan. Tante yakin kok, Boy juga sayang sama Kinar. Nggak mungkin Boy bohong, ya kan? Gak ada salahnya sayang. Coba kamu pikirkan lagi, gimana? Tapi sejauh ini Tristan tuh baik banget sama aku dan sayang banget sama aku Tante. Dia nggak gimana-gimana atau seperti yang Boy bilang. Ya, terserah Kinar aja. Soalnya gimana pun kan sekarang Kinar sudah dewasa, ya kan? Kinar harus menjalankan hidup Kinar sendiri. Yang ngerasain hidup Kinar juga Kinar sendiri. Seneng, susah, sedih. Tante cuman khawatir. Tante nggak akan rela ngeliat Kinar sedih. Kinar sedih, Tante juga sedih, nak. Ya. Iya Tante, makasih ya. Mau kan kamu pikirin lagi? Ya insya Allah Tante. Cocok. Tapi kamu mikirnya jangan lama-lama ya, apalagi mikirnya sampai besok. Kinar kan juga butuh istirahat, butuh tidur. Ini udah malam. Ya. Ya udah kamu tidur ya. Oke? Iya, selamat tidur juga Tante. Iya. Selamat istirahat. Wah, Boy anak macan. Masih aja belajar. Boy, perasaan UN udah. Malah udah diterima di universitas itu tuh di Singapura. Kota Singa, temannya macan. Masih aja belajar. Pinteran ntar, kurang-kurangin Boy. Ya, Kenapa kamu sedih? sebenarnya sih Boy masih pengen kuliah di sini, mah. Soalnya Boy itu berat banget ninggalin mama, ninggalin papa, ninggalin teman-teman Boy juga. Cici, bilang aja berat ninggalin Reva. Kangen ya sama Reva ya? Iya, Boy ah. Can bisa aja nih. Uhuy. Sebenarnya sih Mama, Papa sih nggak keberatan. Kalau emang Boy mau tetap kuliah di sini. Cuman tapi kan Boy harus inget nih. Ini kan kesempatan yang langka. Boy dapat beasiswa, ya kan? Terus dapat uang saku. Jarang loh, sayang. Gimana menurut kamu? Iya sih, Ma. Nah, gini aja. Kalau urusan Reva, kamu tenang aja. Serahin aja sama macan. Cocok nggak? Ketawanya gitu banget. Oh, ini macan serius. Dikirain bercanda. Boy, kalau kamu merasa nggak bisa malam mingguan ya sama Reva, udah Mama aja nemenin si Reva. Supaya Reva itu nggak ada yang ganggu. Siapa yang berani coba gangguin Reva? Kalau ada macan di sampingnya Reva, nggak ada cowok-cowok takut. Terus? Aman. Terus Boy malam minggu sama siapa? Buku belajar. Ya udah, Ma. Makasih ya. Nanti Boy pikirin dulu deh. Pikirin dulu. Boy, kurang-kurangin. Jangan kebanyakan mikir. Ntar Boy lebih tua dari Papa. Bagaimana? Kuber dong tuanya Papa. Anak macan udah kakek-kakek. Ya udah, mendingan sekarang Boy bobo istirahat dulu. Ya? Oke. Cocok? Cocok, Ma. Tasnya mana dong? Oke. Ya udah, Ma. Bobo. Tidur lah. Oke, tidur. Good night. Adriana, teleponnya B sampai sekarang nggak diangkat-angkat nih. Matiin telepon lagi, Ma. Matiin telepon lagi, matiin. Mamanya jadi ajarin nyanyinya. Ayo telepon
Gimana? Ih, sabar, Bu. Malah nggak aktif lagi sekarang teleponnya. Aduh, gimana dong? Gimana kalau Mas B ternyata bener-bener kecelakaan, Mas? Terus gimana dong, Ma? Jangan terus dulu deh, Adriana. Mendingan gini. Sekarang kamu cari tahu aja dulu supaya dapat info yang benar. Daripada menduga-duga nggak jelas juga bingung juga ini. Iya, caranya gimana cari informasi yang benar? Caranya cari akal lah. A, B, C, D. Enggak gitu. Kamu coba sekarang telepon Reva. Nah, kamu telepon Reva, tanya sama Reva di mana papanya berada. Tunggu. Mama nyuruh aku nelfon anak Natsikal itu suruh nanyain di mana papanya berada. Mama yang bener aja, masa aku nelfon anak Natsikal sih, Ma? Mama bener banget ya. Gimana Mama nggak bener? Sekarang kamu pinter dan dikit dong. Kamu telepon Reva, pura-pura nanya, Reva, Papa di mana ya? Atau nanya, Reva ada di mana? Gimana kek caranya gitu? Supaya tahu keberadaan B. Jadi nggak bingung kan kita kayak gini? Buruan. Iya sabar Mama. Tunggu dulu dong, orang lagi panik juga. Sama. Gak diangkat. Coba lagi. Tuh bentar dong, Ma. Kok jadi mundar-mandir gini sih? Mama juga mundar-mandir. Sama. Wah, bener. Gak ada yang angkat. Ini pasti Reva tuh lagi nunggu di UGD karena papanya tuh lagi koma. Mama kebayang gak sih, Ma? Aduh, aku tambah stres. Ini pasti Reva lah. Surti. Aduh, maksudnya udah di rumah sakit gitu, Bay? Aduh, siapa lagi yang telepon malam-malam begini? Nyomud. Tapi angkat jangan ya si Nyomud telepon teh. Apa Surti kerjain aja si Nyomud. Sip lah kalau begitu mah. Halo, Halo Surti, lama banget saya angkat teleponnya. Ngapain aja sih lo? Ih, Nyomud. Sabar atuh Nyomud. Nyomud teh lagian juga ngapain malam-malam begini telepon Surti. Nyomud teh kangen ya sama Surti. Idi, nggak usah GR lo. Gue nelfonin lo nanyakin majikan lo di mana. Ada nggak? Hah? Soalnya dari tadi gue teleponin nggak diangkat-angkat. Ada nggak majikan lo di rumah? Apa Surti isengin aja ya? Biar Nyomud teh nggak bisa ngomong sama Tuan. Surti, lo kok diem? Lo tidur? Surti! Iya Nyomud. Sabar Nyomud. Barusan teh kan Surti ngecek dulu ke kamarnya Tuan. Ternyata Tuan teh belum pulang gitu Nyomud. Hah? Belum pulang? Emangnya kemana sih? Kok belum pulang? Mana Surti tahu meneke teh Nyomud. Emangnya Surti teh istrinya gitu? Hah? Udah diem. Reva di mana? Ih, Mama. Reva di mana? Ih, si non Reva teh juga belum pulang Nyomud. Hah? Kok Reva belum pulang juga? Emangnya kemana sih tuh anak? Ih, Nyomud teh banyak nanya lagi sama Surti. Ya meneke teh Surti juga. Emang Surti teh emaknya gitu. Ya suka-suka si non dong mau pulangnya kapan dan jam berapa gitu. Dasar pembokat rese. Rese!